Pemain Arab Saudi peringatkan Australia tentang mengerikannya kekuatan skuad Garuda. Bikin ASEAN Jipper, mental berani Messi Lakers langsung roasting Vietnam usai setuju bela skuad Garuda. Sering dicampakkan, Ragnar tegaskan negara lain ketar-ketir saat jumpa timnas Indonesia. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pernyataan mengejutkan dilontarkan penyerang timnas Indonesia Ragnar Oratmangun. Dia menilai bahwa saat ini negara-negara lain sudah menganggap skuad Garuda sebagai lawan yang sangat berat. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Sintayong memang menunjukkan perkembangan yang pesat. Tim Merah Putih sebelumnya kerap mengalami kesulitan bahkan saat menghadapi lawan-lawan di Asia Tenggara. Namun, akhir-akhir ini Ragnar Oratmangun dan kawan-kawan menunjukkan kualitasnya. Tim asuhan Sintayong sejak awal tahun ini sudah membuat kejutan. Saat ini tim Merah Putih tengah berjuang di putaran ketiga. Ragnar Oratmangun dan kawan-kawan memulai perjuangan di putaran ketiga ini dengan melawan Arab Saudi. Dalam laga tersebut, skuad Garuda yang tadi diunggulkan berhasil membuat kejutan dengan menahan imbang Arab Saudi. Berhasil membawa pulang 1 poin dengan menahan imbang tim yang menempati ranking 56 FIFA tersebut. Tentu menjadi kebanggaan tersendiri. Bahkan karena hasil ini, tak sedikit media asing yang memuji timnas Indonesia karena bisa menahan imbang Arab Saudi. Tim asuhan Sintayong mendapat banyak sorotan dari media asing karena bisa membuat kejutan. Setelah ini, Indonesia akan menghadapi laga kedua grup C melawan Australia. Mereka akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa mendatang. Menjelang laga ini, Ragnar Oratmangun ditanya apakah setelah menahan imbang Arab Saudi, tim lain di grup C akan melihat Indonesia sebagai ancaman. Ragnar Oratmangun dengan percaya diri mengatakan bahwa sebenarnya sejak awal dia sudah berpikir bahwa tim lain di grup C telah menganggap timnas Indonesia sebagai sebuah ancaman. Pemain FCP Dender tersebut mengatakan bahwa timnas Indonesia dianggap sebagai ancaman karena kualitas yang ditunjukkan tim Merah Putih semakin bagus. Saya pikir sejak awal negara lain sudah merasa bahwa kami adalah tim yang bisa mengancam mereka. Semakin banyak kami bertanding, semakin banyak yang akan kami tunjukkan tentang kualitas tim ini, ujar Ragnar Oratmangun. Menurutnya dengan kualitas yang ditunjukkan para pemain saat ini, sudah banyak negara yang menganggap Indonesia sebagai lawan kuat. Ragnar menilai bahwa bukan hanya karena hasil menahan imbang Arab Saudi saja, akan tetapi dia meyakini tak akan ada lagi yang menganggap timnas Indonesia sebagai lawan yang mudah karena memang kualitasnya bagus. Apalagi dalam laga-laga terakhir yang dilakoni, para pemain timnas Indonesia telah menunjukkan kualitas tim nasional Indonesia saat ini, sehingga tak akan ada lagi yang berani meremehkan. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia akan menghadapi Australia pada laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kedua tim akan saling sikut di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa malam. Jelang laga tersebut, pelatih timnas Australia Graham Arnold memberikan visual untuk skuad Garuda. Sang pelatih mengatakan timnya bakal bangkit saat menghadapi timnas Indonesia di GBK. Kami harus segera kembali ke Indonesia dan kami harus belajar dari kekalahan melawan Bahrain dan terus maju saat melawan Indonesia. Jelas itu tidak berhasil bagi kami, tetapi hal-hal semacam itu terjadi dalam sepak bola dan Anda harus pulih dan melupakannya. Kami harus belajar dari ini dan bangkit kembali, ujar Graham Arnold. Ya, Socceroos secara mengejutkan menelan kekalahan pada laga pertama mereka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Australia kalah 0-1 saat menghadapi Bahrain di kandang. Kekalahan ini diyakini akan membuat Jackson Irvine dan kawan-kawan bakal berusaha tampil habis-habisan demi meraih kemenangan. Pelatih Graham Arnold pun mengatakan timnya akan berusaha bangkit dan membuktikan diri di laga kontra timnas Indonesia. Salah satu komentator sekaligus pengamat sepak bola Vietnam, Quang Hai, meminta jangan ada lagi perbandingan antara timnas Indonesia dengan Vietnam. Ya, saat ini kekuatan Indonesia dinilai sudah jauh lebih baik dari Vietnam. Hal ini karena Indonesia mengandalkan para pemain keturunan saat tampil di kualifikasi Piala Dunia.
Terbaru, Indonesia menahan imbang Arab Saudi 1-1 dalam laga tandang di Jeddah. Ini dianggap sebagai pencapaian besar. Permainan yang dipertontonkan tim Garuda juga terbilang menonjol. Indonesia bagus, mereka bermain sangat berbeda sekarang karena kekuatan mereka sangat berbeda. Hampir semua pemain keturunan. Mereka juga punya strategi yang sangat jelas untuk mengembangkan sepak bola. Babak final kualifikasi Piala Dunia, semuanya pemain keturunan, ujar Quang Hai. Kebijakan PSSI yang akan mengirim pemain U23 di Piala AFF 2024 juga jadi pembahasan. Dalam pandangan Quang Hai, permainan Indonesia dengan pemain keturunan sungguh berbeda. Pernyataan mengejutkan dilontarkan calon pemain naturalisasi Indonesia yaitu Max Hilgers kepada negara-negara di ASEAN termasuk Vietnam. Max Hilgers langsung menunjukkan betapa berani dirinya setelah setuju membela skuad Garuda. Dirinya langsung merosting atau menyindir negara-negara ASEAN yakni Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Ya, Max Hilgers dipastikan setuju membela timnas Indonesia setelah menyambangi tanah air untuk bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Selain itu, Max bersama satu pemain keturunan lain, Eliano Reyders, juga telah mengikuti sesi latihan timnas Indonesia di Jakarta. Keduanya terlihat memperkenalkan diri di hadapan para pemain timnas Indonesia dan staf pelatih termasuk juru taktik Sintayong. Setujunya Max Hilgers dinaturalisasi membuat timnas Indonesia akan memiliki bek tengah dengan harga pasar yang sangat tinggi. Menyita Transfermarkt, Hilgers diketahui punya harga pasar 7 juta euro atau sekitar 121,61 miliar. Nominal itu sangat tinggi jika dibandingkan harga pasar para pemain di Asia Tenggara maupun di Asia. Bahkan harga pasar Max Hilgers lebih tinggi dibandingkan harga masing-masing skuad timnas Vietnam, Thailand, dan Malaysia yang berada di bawah 7 juta euro. Menariknya, Max Hilgers turut menyadari harga pasarnya lebih tinggi dari seluruh tim Asia Tenggara, termasuk ketiga negara tersebut. Dia pun dengan berani merepost unggahan akun Instagram Se-Asia Gol yang membahas fakta tersebut ke Instagram Stories miliknya. Bek 23 tahun milik FC20 itu secara tidak langsung telah merosting atau menyindir timnas Vietnam, Thailand, dan Malaysia berkat unggahan tersebut. Pemain timnas Arab Saudi Sultan Al Ghanam membantah bahwa timnya main jelek. Justru ia secara mengejutkan mengatakan bahwa timnas Indonesia sudah jauh lebih berkembang. Timnas Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi di laga pembuka putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia dengan skor 1-1. Gagal menang lawan timnas Indonesia yang merupakan skuad dengan ranking FIFA terendah di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Anak asuh Roberto Mancini banjir kritikan. Akan tetapi pemain Arab Saudi bernama Sultan Ghanam membantah bahwa Grand Falcons bermain buruk ketika menghadapi skuad Garuda. Menurutnya Arab Saudi sudah tampil bagus dalam menyerang, tapi sayang gagal memanfaatkan peluang. Ia juga mengakui bahwa timnas Indonesia jauh lebih berkembang daripada sebelumnya. Kami bermain bagus di laga melawan Indonesia, tapi kami menghadapi tim yang sudah lebih maju dan kami akan menebusnya di pertandingan berikutnya. Kami tidak bermain bertahan, sebaliknya kami justru tampil menyerang, tapi kami membuang sejumlah kesempatan. Permainan terbaik tim ini akan muncul di pertandingan selanjutnya, ujar Sultan Ghanam. Pernyataan ini sekaligus menjadi sebuah sinyal bagi Australia yang akan berhadapan dengan Indonesia, apalagi skuad Garuda akan tampil di hadapan publik sendiri.